Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ja'a rajulun ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idni wa awjiz wa fi riwayatin allimni wa awjiz qala idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi' wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita termasuk hamba pilihannya yang senantiasa terus memuji, senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya hingga detik ini. Kita masih diberi kesempatan, diberi hidayah hati ini untuk melaksanakan titah perintahnya, melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya keistiqomah hingga Allah memanggil kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda tercinta Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para pengikutnya, seluruh orang-orang yang mencintainya dan dicintainya, mulai keluarga, kerabat, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kaum muslimin. Mudah-mudahan termasuk kita, amin ya rabbal alamin. Di atas mimbar khotib berwasiat khusus untuk dirinya sendiri, untuk para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa tingkatkan iman takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah engkau, kata Allah, dengan ketakwaan, karena fa inna khairuz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal mengarungi kehidupan dunia ini yang fana dan menghadapi kehidupan yang abadi nanti di akhirat adalah takwa. Mudah-mudahan ketakwaan senantiasa ada dan Jumat kali ini mampu mengecas keimanan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, di kesempatan khutbah singkat, khotib ingin menyampaikan hadis Rasul yang dalam mukadimah tadi khotib sampaikan. Ada seorang laki-laki menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, idni wa aujiz. Ya Rasulullah, beri aku pelajaran. Ya, ajari aku, ya. Nasihati aku dengan nasihat yang ringan saja. Nasihat yang sederhana saja, ringkas. Para hadirin, kemudian Rasul memberikan 3 nasihat kepada sahabatnya ini. Mudah-mudahan ini pun menjadi nasihat untuk kita semuanya. Yang pertama kata Rasul adalah idza kunta fi shalatik fasholli sholata muwaddi'. Jika engkau melaksanakan salat, laksanakan salat itu seperti salat perpisahan, seperti salat terakhir, seperti Jumat yang sedang kita laksanakan. Rasakan bahwa ini adalah Jumat terakhir, karena siapapun di antara kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa Jumat depan kita bisa melaksanakan ibadah bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Tidak ada jaminan. Jangan Jumat depan, nanti sholat asar pun tidak satupun di antara kita yang bisa menjamin dirinya masih ada di muka bumi ini sehingga masih bisa sujud rukun bersama kaum muslimin yang lain di masjid. Tidak ada jaminan. Hadirin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat, ibadah yang rutin kita laksanakan tiap hari minimal 5 waktu, belum sunnahnya. Boleh jadi karena amaliyah rutin, boleh jadi sesuatu yang
ketika kita laksanakan beres sholat asal lempeng-lempeng saja, nggak ada sesuatu hal yang bisa membuat kita lebih baik barangkali, ya. Sepertinya hanya sekedar boleh jadi dirasakan sebahagian kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, ya. Nggak menjadi sesuatu. Nah, Rasul kemudian memberikan trik agar sholat yang kita laksanakan bernilai, berkualitas, dan bersungguh-sungguh kita laksanakan. Tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban saja, trik dari Rasul adalah rasakan sholat yang sedang kita laksanakan ini, ibadah yang sedang kita laksanakan ini adalah ibadah yang terakhir. Sama juga seperti ketika barangkali kita akan meninggalkan istri dalam beberapa waktu, 2 bulan, 3 bulan karena tugas luar barangkali. Pasti hari-hari terakhir ketika kita akan berpisah tidak akan kita sia-siakan momen itu. Kita sungguh-sungguh kita tinggalkan seluruh kegiatan kita. Menemani keluarga. Kenapa? Akan berpisah. Begitupun dengan sholat, barangkali ini trik yang luar biasa dari Rasul. Agar sholat kita bermakna, sholat ibadah Jumat kita bermakna. Rasakan ini adalah sholat terakhir, Jumat terakhir. Ya. Karena boleh jadi juga ada di antara kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yang tahu, ya, itu diri kita sendiri. Kalau bukan orang yang barangkali sakit-sakitan, karena nggak jaminan juga orang yang sehat seperti kita pun akan diakhirkan dipanggilnya Allahu a'lam, ya. Itu barangkali nasihat dari Rasul yang pertama. Kemudian yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan kau berucap berkata-kata dengan ucapan kata-kata yang kamu akan menyesal. Kamu akan minta maaf suatu saat kepada orang yang diajak engkau bicara. Kaduhung mengucapkan kata-kata, ya. Nah, ini jangan sampai. Hati-hati, artinya seorang mukmin ketika mau bicara, hati-hati, jangan-jangan ada orang yang terlukai hatinya. Ya, hati-hati. Karena dalam agama kita bicara itu bukan hanya urusan dunia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bicara hari akhir Rasulullah SAW. Falyaqul. Maka hendaklah berkata khairan. Berkata yang baik-baik saja. Auliyasmut. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam saja. Ya. Ini urusannya akhirat. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Mungkin di dunia kita tidak menyesal. Tapi di akhirat pasti menyesal orang-orang yang asbun. Asal bunyi. Ya. Kata-katanya menyakiti orang lain. Dan berkata-kata ini mungkin di zaman modern ini bukan hanya kata-kata lisan. Kita bicara di media sosial, ya, menyebarkan informasi-informasi di media sosial juga itu berkata-kata di zaman modern ini, gitu ya. Mungkin zaman Rasul berkata betul-betul lisan. Sekarang di media sosial, ya. Betapa banyak barangkali orang yang tersakiti, ya, dengan informasi-informasi yang hoax yang kita sebarkan, ya. Kafabil mar'i kadziban anu haditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut pendusta kata Rasul jika dengan mudah menyebarkan informasi yang dia dengar. Setiap informasi yang dengar, share. Eta beneran teu duka teuing, nu penting rame. Naudzubillah. Ini orang-orang yang Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Orang-orang yang hati-hati. Apalagi Rasul ingatkan, hati-hati jangan kamu berkata kemudian kamu akan menyesal nanti akhirat. Akan minta maaf kepada orang-orang yang terlukai hatinya. Terlukai kehormatannya. Dijatuhkan wibawanya. Melalui media-media sosial. Melalui informasi yang kita share ke grup-grup WA. Ya. Share di grup-grup yang lainnya. Ya. Sepertinya zaman sekarang seperti itu. Lempeng aja gitu. Merasa bangga. Dia merasa orang yang pertama kali mendapatkan info. Sehingga merasa pangheulana. Merasa update. Share gitu ya. Naudzubillah, kita mah jangan sampai ikut-ikutan. Kecuali kalau itu nasihat-nasihat keagamaan, nasihat keimanan yang baik-baik, penuh dengan ilmu, penuh dengan kebijaksanaan. Ya kita share tentunya kalau kebaikan. Tapi kalau informasi-informasi yang akan menjatuhkan, menghancurkan wibawa seseorang, ya kan? Kelompok tertentu, hati-hati. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghadan. Jangan kau berkata-kata dengan kata-kata yang kamu harus minta maaf suatu saat. Kalau tidak di dunia nanti kita akan harus minta maaf di akhirat. Dan udah sesungguhnya adalah permintaan maaf yang sangat terlanjur. Dan yang terakhir kata Rasulullah ajmiliya samimma fi aidin nas. Janganlah engkau, bertekadlah engkau untuk tidak pernah menginginkan, tidak pernah kabita, ya, apa yang dimiliki oleh orang lain.
Kita ikut apresiasi barangkali ketika ada saudara kita yang mendapatkan nikmat, mendapatkan jabatan, mendapatkan karunia, kita apresiasi. Setelah itu ya sudah, enggak kemudian kita membayang-bayang menginginkan apa yang dia miliki, ya. Berandai-andai seandainya kita seperti mereka. Tidak. Wa ajmil yasa mimma fi aidin nas. Artinya Rasul ingin kita sebagai umatnya fokus dan mensyukuri apa yang didapat. Setelah usaha maksimal kita dapatkan seperti ini, karunia yang kita dapatkan kita syukuri, ya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu barangkali khutbah singkat yang khatib sampaikan, nasihat dari Rasulullah SAW, mudah-mudahan menjadi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.